Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik kelas 6. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tema 3, tokoh dan penemuan. Nah, untuk kali ini kita membahas muatan IPS dan PPKN. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai belajar, kita murojaah terlebih dahulu. Kita murojaah surah Al-Mulk ayat 6 sampai 8. Silakan diikuti ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Tema 3, tokoh dan penemuan. Muatan pelajaran IPS dan PPKN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya masyarakat setelah ditemukannya listrik. Kita juga membahas hak dan kewajiban. Listrik ditemukan oleh Michael Faraday. Kita harus bersyukur dengan izin Allah, listrik dapat ditemukan sehingga membawa perubahan bagi kehidupan manusia. Listrik dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi, misalnya untuk menyalakan televisi, sebagai penghasil panas, misalnya untuk menyetrika baju menggunakan setrika listrik, kemudian sebagai penghasil gerak, misalnya kipas angin, kemudian sebagai penerangan, yaitu ada lampu. Penemuan listrik membawa perubahan bagi kehidupan di bidang sosial budaya masyarakat. Hampir semua aktivitas manusia pada zaman sekarang bergantung pada listrik. Pada zaman dahulu, manusia hanya memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar lingkungannya. Mereka memanfaatkan api, air, dan sumber alam yang mudah diambil. Dengan adanya listrik, kehidupan yang semula sederhana menjadi kehidupan yang modern. Contoh dampak yang bisa kita rasakan setelah ditemukannya listrik, yaitu pada zaman dahulu masyarakat menggunakan penerangan dari lampu minyak atau obor, sedangkan pada zaman sekarang penerangan berasal dari lampu pijar. Contoh lain perubahan sosial budaya masyarakat sebelum dan setelah adanya listrik. Pertama, pada zaman dahulu masyarakat menyetrika baju menggunakan setrika berbahan bakar arang kayu. Setelah adanya listrik, masyarakat menyetrika baju menggunakan setrika listrik. Kemudian, komunikasi hanya dilakukan secara tatap muka di satu wilayah saja.
Sedangkan sekarang setelah ada listrik bisa melakukan komunikasi jarak jauh. Masyarakat hanya bekerja pada siang hari sebelum adanya listrik. Nah, setelah adanya listrik, kegiatan lembur kerja dapat dilakukan di malam hari karena ada penerangan. Kemudian siswa belajar menggunakan lampu minyak sebagai penerangannya sebelum ada listrik. Setelah ada listrik, siswa belajar dengan lampu listrik sebagai penerangannya. Pada sebelum ada listrik, kegiatan pertunjukan hanya dilakukan di siang hari. Setelah adanya listrik, kegiatan pertunjukan dapat dilakukan di malam hari. Kemudian, sebelum adanya listrik, mengisi bak air dengan timba tali. Nah, setelah adanya listrik, mengisi bak air dengan menggunakan pompa air listrik. Selain ditemukannya listrik, ada juga penemuan bola lampu pijar yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Kalian bisa membaca biografinya pada halaman 28 di buku masing-masing, di buku tema 3. Penemuan bola lampu pijar ini juga bermanfaat bagi kehidupan. Selain sebagai penerangan, bisa juga digunakan sebagai alat untuk memanaskan kandang ayam pada peternakan ayam, kemudian penerangan kandang puyuh, kemudian digunakan juga sebagai pemanas inframerah pada proses pemanasan dalam bidang industri. Penemuan-penemuan dalam bidang teknologi sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan membawa perubahan dalam kehidupan sosial budaya. Seperti penemuan komputer, handphone, bahkan penemuan pensil sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan banyak juga penemuan-penemuan yang lain yang bisa kalian baca pada buku tema 3. Penemuan teknologi ini memudahkan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Misalnya, pekerjaan yang awalnya berat menjadi ringan. Pekerjaan yang awalnya dikerjakan dalam waktu yang lama menjadi lebih cepat diselesaikan. Dan jarak yang jauh bisa menjadi terasa dekat. Sekarang perhatikan gambar berikut. Di kamar Andi, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Dengan adanya listrik, Andi bisa mendengarkan radio, menyalakan lampu, dan kipas angin. Andi memiliki hak memanfaatkan listrik. Kira-kira apa itu hak? Apakah Andi sudah menggunakan haknya dengan bertanggung jawab? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diperoleh manusia sejak lahir. Selain hak, ada juga kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Hak dan kewajiban juga harus dilakukan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib atau harus menanggung segala sesuatu. Nah, ini contoh penggunaan hak yang berhubungan dengan listrik. Tetapi ada perbedaan penggunaan hak pada gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama menggunakan hak dengan secara bertanggung jawab, sedangkan gambar kedua menggunakan hak secara tidak bertanggung jawab. Jadi kita berhak menggunakan listrik misalnya untuk menonton TV, tetapi kita harus bertanggung jawab jika sudah tidak digunakan, maka TV-nya harus dimatikan. Berikutnya contoh kewajiban, yaitu membayar tagihan listrik tepat waktu. Jadi jika kita sudah menggunakan hak kita dalam memanfaatkan listrik, maka kita juga berkewajiban untuk membayar tagihan listrik secara tepat waktu.
Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.